Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sabra minal iman bima wa qala Rasulullah sallam, al imanu nisfani, nisfun as-sabru wa nisfun asy-syukur. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat dunia ataupun nikmat iman. Yang mudah-mudahan dengan nikmat ini Allah terus memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, baik kebaikan yang bersifat duniawi dan kebaikan yang bersifat akhirat. Dan terakhir mudah-mudahan kita nanti diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad, karangan Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, panduan lengkap membenahi akidah. Insyaallah hari ini kita masuk kepada bab sabar dan kedudukannya di dalam akidah. Intinya hari ini kita insyaallah akan bahas tentang tema sabar ya. Jamaah rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan, al-imanu nisfani. Iman itu terbagi dua kelompok. Iman itu ada dua macam, ada dua kelompok. Nisfun sabrun. Satu bagian dari iman itu adalah sabar, wa nisfun syukrun. Dan satu bagiannya lagi adalah syukur. Jadi Rasul mengatakan bahwa seseorang baru disebut beriman kalau dia memiliki dua sifat ini, yaitu sabar dan syukur. Makanya Rasulullah SAW pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan gunung Uhud menjadi emas. Rasulullah pernah ditawarkan oleh Allah kalau ingin menjadi orang paling kaya di kota Mekah di waktu itu, maka Rasul tawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mau Muhammad, ku jadikan gunung Uhud menjadi emas. Tapi ternyata Rasulullah SAW menolak ya. Beliau hanya mengatakan, ya Allah, aku tidak ingin itu. Yang ku inginkan cuma aku ingin sehari kenyang, sehari lapar. Ya, kata Rasulullah, aku hanya meminta kepadamu sehari kenyang, sehari lapar. Dengan kenyang aku bersyukur, dengan lapar aku bersabar ya. Makanya pengakuan para istrinya ya, pengakuan para istri Nabi ya, Rasulullah itu tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut Pak ya. Kalau hari ini kenyang, pasti besok Nabi kelaparan, pasti besok Nabi lapar ya. Jadi Nabi itu gak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, karena itu memang permintaannya ya. Karena beliau mengatakan dengan kenyang dia bersyukur, dan dengan lapar dia menjadi bersabar. Makanya dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, al-imanu was-sabru. Iman itu adalah sabar ya. Al-imanu was-sabru, iman itu adalah sabar. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan, al-hajju arafatun. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka tidak sah seseorang hajinya kalau dia tidak berwukuf di Arafah ya, tidak berwukuf di Arafah. Makanya orang yang sedang menunaikan haji, walaupun dia dalam keadaan koma ya, mungkin qadarullah pas menunaikan haji dia sakit dalam keadaan koma, maka dia wajib untuk wukuf di Arafah ya, maka dibawa oleh
oleh ambulan untuk tetap wukuf di Arafah. Nah, begitu pula ketika Nabi mengatakan bahwa inti haji adalah wukuf di Arafah, tidak sah hajinya kalau tidak wukuf di Arafah. Dalam iman pun Nabi mengatakan demikian, al-imanu huwas sabru. Iman itu adalah kesabaran. Jadi tidak ada iman pada diri seorang kalau dia tidak bersabar ya. Maka jamaah rahimakumullah ya, Allah itu pasti memberikan dua kepada kita. Kalau tidak memberikan nikmat, pasti memberikan musibah. Nah, dengan nikmat itu supaya kita bersyukur, dengan musibah itu supaya kita bersabar ya. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, as-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya ya. Umar bin Khattab mengatakan, wajadna khairu 'aishina bis-sabri. Kami mendapatkan sebaik-baik kehidupan kami adalah kesabaran ya. Jadi kata Umar ya, tidak ada kehidupan yang paling baik bagi kami kecuali kami ketika diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna sabra minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Summa rafa'a sautahu faqala, ala innahu la imana liman la sabara lahu. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sesungguhnya kedudukan sabar dari iman ya, kedudukan sabar dalam iman itu seperti kedudukan kepala dari tubuh ya. Jadi kalau tubuh kita sudah lepas, kalau kepala kita sudah lepas dari tubuh, pasti kita meninggal. Nah, Ali mengatakan bahwa sabar itu kedudukannya sama dengan kepala dalam tubuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib meninggikan suaranya dan berkata, ketahuilah bahwa tidak ada iman bagi yang tidak punya kesabaran. Ya, Ali mengatakan tidak ada iman bagi yang tidak punya kesabaran. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis marfu, ma'uti ahadun ata'an khairan aw sa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih lapang daripada sabar. Jadi jamaah rahimahullah, intinya para sahabat ya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib ya, itu mengatakan bahwa sabar itu adalah salah satu inti dari ajaran Islam. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan sabar ya? Saya mengutip ya, saya sangat sangat setuju dengan pendapat Imam Fakhrur Razi ya, dalam kitabnya dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Ketika beliau mendefinisikan orang yang sabar ya, itu sangat bagus Pak ya. Beliau mengatakan orang yang sabar itu adalah al-muhtadi ilal haqqi was-shawabi wa nafi'il a'mal. Imam Fakhrur Razi mengatakan bahwa sabar itu adalah orang yang sabar itu adalah orang yang ditunjukkan oleh Allah kepada kebaikan dan kebenaran serta amal yang bermanfaat. Ya. Sekali lagi Pak, Imam Fakhrur Razi mengatakan bahwa siapa yang disebut dengan orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu kata Imam Fakhrur Razi adalah orang yang ditunjukkan oleh Allah kepada kebaikan dan kebenaran serta amal yang bermanfaat. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini bahwa sabar itu sifatnya bukan pasif ya, tapi sabar itu sifatnya aktif ya, sifatnya aktif. Ya, makanya kalau kita misalkan ya, kalau kita menghadapi satu masalah, orang yang sabar dalam menghadapi masalah itu dia bukan berarti diam ya, bukan berarti menyerah, bukan ya. Tetapi sabar di sini kalau melihat dari definisi Imam Fakhrur Razi ini mengatakan bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang mencari jalan keluar ya, terhadap masalah yang dihadapinya dengan cara benar dan baik ya. Artinya orang yang sabar itu adalah orang yang melakukan proses dengan cara tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sakit ya, misalkan kalau kita sakit, kita ini disebut sabar terhadap penyakit kita kalau kita ini melakukan proses bagaimana supaya Allah sembuhkan ya. Jadi jangan diam Pak ya. Jadi kita berobat ya dengan cara tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sabar itu bukan berarti diam ya. Termasuk juga ya, sekarang kan lagi viral Pak ya. Ada orang mengatakan bahwa kita ini mesti sabar menghadapi pemimpin yang zalim ya. Kita mesti sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Betul, kalimat itu tidak salah ya. Hadisnya benar Pak. Nabi mengatakan bersabarlah terhadap pemimpin yang zalim. Itu kalimat itu tidak salah. Tetapi yang jadi masalah, apa yang dimaksud dengan sabar itu ya? Jadi yang dimaksud dengan sabar menghadapi pemimpin yang zalim itu adalah bagaimana supaya kita nggak dizalimi ya. Bagaimana supaya kita nggak dizalimi, bukan berarti kita diam ya. Bukan berarti kita diam ya. Ya kalau kita dipukul misalkan ya, sampai kata Nabi mengatakan jika punggung dipukul maka bersabarlah. Jadi yang dimaksud ketika punggung kita dipukul oleh penguasa yang zalim, bersabarnya berarti bukan berarti dibiarkan punggung kita untuk terus dipukulin ya.
Tetapi bagaimana caranya, bagaimana kita menghentikan supaya penguasa itu tidak memukul kita ya, tapi dengan cara yang baik dan benar ya. Sekali lagi intinya jamaah rahimakumullah ya, bahwa sabar itu intinya adalah bukan sifatnya pasif ya. Kalau kita diam saja itu namanya orang putus asa ya. Kalau kita diam itu orang putus asa. Jadi sabar itu adalah orang-orang yang melakukan satu proses ya, orang-orang yang melakukan satu proses dengan tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi segala masalah ya? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, misalkan di dalam surat ke-3 Pak ya, dalam surat ke-3, nah ini ada yang menarik dalam ayat ini ya. Ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang sabar, Allah menyebutkan 3 sifat ya. Allah menyebutkan 3 sifat orang-orang yang sabar. Yang surat ke-3 ayat 146 Pak ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surat ketiga ayat 146 ya. Allah menyebutkan 3 sifat orang-orang yang sabar dalam ayat ini. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah mengatakan, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama para nabi itu pasukan yang banyak. Allah mengatakan fama wahanu lima asabahum. Yang pertama Allah mengatakan fama wahanu lima asabahum. Maka mereka tidak menjadi lemah karena musibah yang menimpa kepada mereka. Yang kedua wa ma dha'ufu, mereka tidak menjadi loyo. Wa mastakanu, dan mereka tidak menyerah kepada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dari ayat ini jamaah rahimakumullah, Allah menceritakan 3 ciri orang yang sabar. Yang pertama Allah mengatakan fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak terkena wahan terhadap musibah yang menimpa mereka di jalan Allah. Di sini menarik Pak ya, Allah menggunakan bahasa kata lemah di sini. Ya, kata lemah, Allah menggunakan kata-kata wahanu. Dan mungkin kita pernah mendengar Pak ya, kata Nabi ya, ada penyakit yang kronis pada diri umat ini, maka umat ini akan menjadi sangat lemah ya. Bahkan Nabi mengatakan umat ini bagaikan buih di lautan, umat ini bagaikan hidangan ya. Umat Islam itu kata Nabi ya, yushiku an tada'a alaikul umam kama tada'al akalatu ila qus'atiha. Satu saat kata Nabi, umat Islam ini akan menjadi bagaikan hidangan yang lezat yang disuguhkan kepada orang yang sangat lapar. Bisa kita bayangkan Pak ya, kalau ada sekelompok orang yang sangat lapar kemudian disuguhi hidangan yang sangat lezat, betapa rakusnya mereka ya. Nah Nabi mengatakan akhir zaman umatku itu akan seperti itu. Jadi kita umat Islam bagaikan hidangan, sedangkan musuh-musuh Islam bagaikan orang yang sangat lapar. Jadi kita akan jadi bulan-bulanan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Sampai sahabat mengatakan, "Aw min qillatin nahnu ya Rasulullah?" Apakah pada waktu itu kita jadi bulan-bulanan orang-orang kafir? Apakah pada waktu itu jumlah kita sangat sedikit kata Rasulullah? Ya. Kata Nabi mengatakan, "Walakinnakum kasirun kabusa'is sayl." Jumlah kalian sangat banyak. Kalau kita lihat hari ini Pak ya, jumlah kaum muslimin mungkin di dunia lebih dari 1 miliar Pak ya. Ya, lebih dari 1 miliar umat Islam hari ini di dunia ya. Ya, apalagi di Indonesia ini kan mayoritas Islam ini Pak ya. Tapi kata Nabi, jumlah kalian yang banyak bagaikan buih di lautan. Ya, jadi tidak ada kekuatan. Ya, selain tidak ada kekuatan juga tidak ada kesatuan. Kemudian kata Nabi mengatakan karena pada waktu itu pada diri umatku terdapat penyakit wahan. Ya, terdapat penyakit wahan. Kemudian Nabi mengatakan, sahabat mengatakan, famal wahan, wahai Rasul, apa yang disebut dengan penyakit wahan? Nabi mengatakan penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati ya. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini surat ketiga 146, ketika Allah menyebutkan orang yang sabar, yang pertama sifatnya adalah fama wahanu. Maka tidak ada wahan pada dirinya. Tidak ada kecintaan pada dirinya kepada dunia ya, dan mereka tidak takut mati. Jadi jamaah rahimakumullah, intinya adalah kalau kita ingin menjadi orang sabar, jangan menjadikan dunia sebagai orientasi utama. Satu contoh misalkan, kalau kita kena penyakit, kalau kita kena musibah,
Kunci supaya kita jadi orang yang sabar, maka pikiran kita harus fokus bahwa musibah ini manfaat besarnya di akhirat. Jadi mari kita pikirkan orientasi akhirat. Satu contoh misalkan bahwa musibah ini menjadi penghapus dosa, ya. Musibah ini cara Allah meningkatkan derajat kita. Insya Allah kita bisa sabar. Tapi kalau kita menghadapi musibah, orientasi kepala kita, pikiran kita kepada dunia, maka yakin tidak akan sabar. Makanya jamaah rahimakumullah ya, para ulama mengatakan bahwa sabar ini adalah amalan spesialisasi orang beriman. Ya, sekali lagi Pak, sabar ini adalah amalan spesialisasi orang beriman. Maka Nabi mengatakan al-iman wa sabar, iman itu adalah ada sabar di dalamnya. Jadi tidak mungkin orang bersabar kalau orang yang tidak beriman. Ya, tidak mungkin orang sabar kalau tidak beriman. Makanya orang yang sabar itu adalah orang yang ketika menghadapi kehidupan ini dia lebih besar orientasinya kepada akhirat. Satu contoh misalkan, satu contoh. Kenapa orang tidak sabar untuk sholat berjamaah di masjid misalkan? Ya. Malas berjamaah di masjid ya. Karena dia tidak berorientasi kepada akhirat. Ya. Tidak berorientasi kepada akhirat. Ya. Tidak berorientasi pada akhirat ya. Coba kalau dia orientasinya kepada akhirat, yakin dia mau berjamaah di masjid. Sampai Nabi mengatakan ya, kalau kalian tahu bagaimana keutamaan salat di masjid, kalian sampai mau mendatangi masjid walaupun dengan sangat merangkak gitu ya, merangkak ya. Jadi artinya ketika Nabi ingin mengajak orang sabar itu dengan orientasi akhirat. Seperti Nabi ketika ingin mengajak perang, Pak ya. Ketika Nabi ingin mengajak perang, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Pak ya, kalau lihat di dalam Al-Qur'an, kalimat sabar itu sering dikaitkan dengan jihad ya. Kalimat sabar itu sering dikaitkan dengan jihad ya. Ya, makanya Rabbana afrigh alaina sabron wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa ini dipanjatkan oleh pasukan Talut ketika sudah berhadapan dengan pasukan Jalut, Pak ya. Ketika sudah berhadapan dengan pasukan Jalut. Artinya ya Allah Rabbana afrigh alaina sabron, ya Allah tetap berikanlah kepada kami kesabaran menghadapi pasukan Jalut yang gagah perkasa, yang jumlah pasukannya sangat banyak. Artinya mereka kalau orientasi dunia pasti kalah. Tapi ketika mereka mengatakan tanamkan kami kepada kami kesabaran, artinya ya Allah jadikan orientasi kami ini dalam berperang ini adalah akhirat. Maka Rasulullah SAW kalau mengajak sahabat berperang tidak mengatakan ayo kita berperang, tapi Nabi mengatakan fafirru ilal jannah. Mari kita menuju surga. Ya, mari kita menuju surga. Jadi Nabi ketika ingin mengajak para sahabat bersabar dalam berperang, itu selalu digiring pemikirannya kepada akhirat. Maka jamaah kalau kita tidak mungkin sabar kalau kita tidak berorientasi akhirat. Makanya Allah mengatakan ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang sabar, yang Allah pertama sebutkan adalah fama wahanu. Tidak ada wahan dalam dirinya. Tidak ada penyakit wahan dalam dirinya. Jadi artinya orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang selalu fokus kepada orientasi akhirat ya. Kepada orientasi akhirat. Nah, saat itu jamaah rahimakumullah, saya menarik Pak ya, Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab dia mengatakan kalau aku dapat musibah aku berbahagia. Ya. Masya Allah Pak, ada nggak di antara kita Pak kalau yang dapat musibah kemudian berbahagia Pak? Ya? Nah, Pak Tio pernah nggak? Alhamdulillah dapat musibah. Ya. Umar bin Khattab mengatakan kalau aku dapat musibah aku berbahagia, kata Nabi. Kenapa kata Umar berbahagia? Karena dengan diberikan musibah aku diberikan 3 kenikmatan. Masya Allah Pak, ini nggak mungkin ya, ini nggak mungkin ya akan muncul pemikiran begitu kalau dia tidak berorientasi kepada akhirat Pak ya. Jadi kata Umar bin Khattab ya, kalau aku dapat musibah maka Allah sedang memberikan 3 kenikmatan, maka aku berbahagia. Yang pertama kata Umar bin Khattab, kalau aku dapat musibah, kenikmatan yang pertama yang Allah berikan adalah musibah ini tidak terjadi dalam urusan agamaku ya. Musibah ini tidak terjadi dalam urusan agamaku, cuma musibah dunia. Kehilangan harta, sakit, itu kan urusan dunia ya. Ya, Umar bersyukur kepada Allah ketika dapat musibah, dia mengatakan alhamdulillah, musibah yang terjadi kepadaku bukan dalam urusan agama, bukan dalam urusan iman. Bisa dibayangkan Pak ya, kalau orang kena musibah agama, itu kadang-kadang mereka nggak sadar kalau sedang kena musibah. Satu contoh misalkan Pak, satu contoh, dengar azan tidak segera sholat, itu musibah ya. Itu musibah Pak ya. Kemudian dengar hadis ya nggak cocok dengan hawa nafsu kita, kemudian dengan mudah kita menolaknya, itu kan musibah. Ada penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit hasad, itu kan musibah Pak, itu musibah ya. Tapi orang ya lebih cepat sadar, lebih cepat fokus, lebih cepat ngeh kalau dia dapat musibah duniawi. Tapi kalau dapat musibah agama, kadang-kadang orang diingatkan saja nggak sadar
Jadi ingatannya nggak sadar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, aku bersyukur ketika dapat musibah. Yang pertama dia bersyukur karena bukan terjadi dalam urusan agamaku. Ya. Masya Allah Bapak ya, ketika kehilangan kita nikmat dunia segala-galanya, ya, maka itu tidak menjadi masalah buat orang beriman. Yang penting imannya masih ada. Makanya Nabi Ayub ya, ketika dia menjadi orang yang kaya raya, kemudian Allah miskinkan dan habiskan hartanya, serta seluruh anaknya diwafatkan oleh Allah. Ya. Hartanya habis, seluruh anaknya meninggal dunia, masyarakat pun menghindar, cuma istrinya saja yang setia menemani Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub mengatakan kalimatnya, wa anta arhamur rahimin, Rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini tertimpa kemadaratan, sesungguhnya aku ini tertimpa penyakit. Ya. Ad-durru itu semacam ketidakenakan dalam urusan duniawi, padahal urusan fisik. Ya. Ya Allah, kata Nabi Ayub, sesungguhnya aku ini tertimpa kemadaratan. Tapi yang menarik kata Nabi Ayub, wa anta arhamur rahimin, tapi engkau Allah adalah yang maha penyayang di antara semua yang bisa menyayangi. Jadi sampai keluar kalimat itu Pak, ketika Nabi Ayub yang sakit sangat parah. Dan Nabi mengatakan tidak ada manusia di muka bumi ini yang tertimpa penyakit fisik separah Nabi Ayub. Jadi di dunia ini Pak, Nabi Ayub itu adalah Nabi yang paling parah tertimpa penyakitnya. Tapi ketika Nabi Ayub dia bersabar mengatakan, wa anta arhamur rahimin, ya Allah, engkaulah yang maha penyayang di antara semua yang menyayangi. Ya. Masya Allah Pak, kurang lebih 18 tahun Nabi Ayub tertimpa penyakit yang sangat parah, tapi dia tetap keluar dari mulutnya, engkaulah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Salah satu maknya Nabi Ayub mengatakan bahwa musibah yang terjadi kepada dirinya itu bukan musibah urusan agama, tapi cuma musibah urusan dunia Pak. Cuma musibah urusan dunia. Ya. Kalau musibah urusan dunia, ya, paling ujung-ujungnya kita wafat Pak. Ya. Ujung-ujungnya wafat lah ya. Kalau kita kena musibah dunia, ujung-ujungnya meninggal dunia. Orang kena penyakit COVID sampai parah, paling ujungnya meninggal dunia. Tetapi kalau terjadi musibah agama, itu bisa menderita dunia akhirat. Di dunia dia menderita, di akhirat apalagi? Ya, apalagi di akhirat. Nah, makanya Umar bin Khattab mengatakan, ya, ketika dapat musibah dia mengatakan, aku bersyukur karena Allah memberikan 3 nikmat. Yang pertama adalah nikmat musibah ini bukan dalam urusan agama, Pak. Yang kedua kata Umar bin Khattab, ya, kenapa dia bersyukur ketika dapat musibah? Yang kedua dia mengatakan, aku bersyukur karena musibah yang terjadi kepadaku ini tidak lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Tidak lebih besar dibandingkan orang lain. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita dapat musibah, pasti ada orang yang lebih besar daripada kita, ya. Lebih besar daripada kita, ya. Ya, mungkin ada orang, ya qadarullah dengan Covid ini ada orang yang sampai di PHK misalnya kerjanya Pak ya. Ada yang sampai di PHK kerjanya. Kalau dia berpikir, mungkin ada orang di luar sana lebih besar daripada dia. Selain di PHK, ditinggalkan istrinya, ya. Ya, istrinya minta cerai, anak-anaknya juga pada kabur, Pak ya. Mungkin seperti itu, ya. Kalau kita mungkin, ya saya memang di PHK, tapi alhamdulillah istri dan anak-anak masih setia menemani, ya. Kalau saat itu jamaah rahimakumullah. Jadi kata Umar bin Khattab, kenapa aku bersyukur? Karena musibah yang terjadi kepadaku tidak lebih besar dibanding dengan orang lain yang kena musibah. Ya bisa dibayangkan Pak ya. Orang-orang terdahulu itu Pak, ya ketika diuji dalam keimanannya, itu sampai ada orang yang digergaji Pak. Ya, sampai digergaji Pak ya. Dalam sebuah hadis dikatakan sampai digergaji. Ya, ya kalau Bapak misalkan baca kisah Ashabul Ukhdud Pak ya. Ya dalam surah Al-Buruj ya. Nanti silakan Bapak nanti bisa searching di Google tentang kisah Ashabul Ukhdud ya. Bagaimana Pak ada orang-orang di zaman itu Pak sama raja itu sampai digergaji Pak badannya, dibelah dua ya. Sampai digergaji ya. Sampai ada orang yang dikulitin kulitnya dalam keadaan hidup-hidup seperti mengkulitin kambing. Ya. Jadi kata Nabi, kita ini diuji oleh Allah ya dengan musibah dengan kezaliman musuh, tidak seberat apa yang pernah terjadi kepada umat-umat terdahulu Pak ya, umat terdahulu ya, tidak seberat itu ya. Ya, walaupun misalkan hari ini ada orang yang disiksa Pak ya, tapi tidak ada yang disiksa seperti sampai digergaji dibelah dua itu ya, terus sampai dikulitin ya, sampai dikulitin enggak lah insyaallah Pak ya. Sebab itu jamaah rahimakumullah kata Umar bin Khattab, kalau aku dapat musibah, aku bersyukur karena musibah yang terjadi kepadaku tidak lebih berat daripada ini. Artinya di luar sana pasti ada orang yang lebih besar musibahnya. Dan harus kita sadar bahwa musibah yang terjadi kepada kita pasti di batas kemampuan kita. Ya, pasti di batas kemampuan kita. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa
usaha. Allah tidak menimpakan beban di luar batas kemampuan kita. Pasti kemampuan kita. Kalau musibah itu sudah terjadi kepada kita, pasti kita mampu. Dan yang ketiga kata Umar bin Khattab, ya, kata Umar bin Khattab, ketika aku dapat musibah, maka yang ketiga kata Umar, aku diberi nikmat. Allah hapuskan banyak dosaku dan aku diberi pahala yang tiada batas. Ya. Jadi jadi Umar bin Khattab dia bersyukur ketika dapat musibah karena dia berpikir bahwa musibah ini cara Allah menghapuskan dosa-dosaku dan Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Masya Allah Pak, di dalam Al-Quran Pak, di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surat ke-39 Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya Allah akan memberikan sempurna balasan orang-orang yang sabar tanpa batas. Jadi Masya Allah Pak, sabar itu pahalanya tanpa batas. Ya, makanya jamaah Allah, kalau kita berpikirnya akhirat, yakinlah kita akan kuat menghadapi berbagai macam cobaan, yakin. Ya, makanya Allah mengatakan supaya kita jadi orang yang sabar, hilangkan penyakit wahan dalam diri kita. Ya, apapun yang terjadi pada kita, maka jadikanlah akhirat itu menjadi orientasi akhirat. Sebagaimana bahwa akhirat itu menjadi orientasi utama bagi orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita lihat Pak di dalam Al-Quran, di dalam surat ke-28, surat Al-Qasas ayat 77, Allah mengatakan wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah bagianmu negeri akhirat tapi jangan lupa dunia. Kalimatnya menarik Pak ya. Allah mengatakan kejar akhirat, jangan lupa dunia. Allah tidak mengatakan kejar dunia, jangan lupa akhirat. Tidak mengatakan demikian, tapi Allah mengatakan kejar akhirat, jangan lupa dunia. Ya. Artinya dunia mah jangan sekedar dilupakan saja, tapi kita harus lebih fokus kepada akhirat, Pak. Harus fokus kepada akhirat. Ini kalau kita amalkan ayat ini, Pak. Ya, kalau kita amalkan ayat ini, bahkan sampai ulama mengatakan bahwa surat 28 ayat 77 ini adalah prinsip hidup seorang muslim yang baik. Ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa surat Al-Qasas ayat 77 ini prinsip hidup muslim yang baik. Ada 3 dalam ayat ini Pak ya. Dalam ayat ini ada 3 prinsip hidup muslim. Yang pertama, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Pasti kita akan jadi orang yang sabar menghadapi apapun. Yang kedua, Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Teruslah berbuat baik tanpa batas. Teruslah berbuat baik tanpa batas. Kepada siapapun kita berbuat baik. Bahkan yang terakhir Allah mengatakan wala tabghil fasada fil ardh. Jangan membuat kerusakan. Para ulama mengatakan inilah 3 prinsip hidup seorang muslim. Kejar akhirat, jangan lupa dunia yang pertama. Yang kedua, terus berbuat baik, jangan pernah berhenti. Dan yang ketiga, jangan pernah membuat kerusakan. Ini 3 prinsip. Nah, yang 2 ini Pak, yang kedua, prinsip yang kedua, ketiga hanya mungkin terjadi pada diri kita kalau kita prinsip pertama sudah mantap dalam hati kita. Selagi dunia masih besar orientasinya bagi kita Pak, insya Allah mungkin masih berat kita menjadi orang yang sabar. Makanya sahabat itu Pak sangat senang kalau berperang ya. Sahabat itu sangat pernah berperang. Apa kata sahabat? Karena kami mengejar mati syahid Pak ya. Mengejar mati syahid Pak. Sampai ada seorang orientalis Pak ya mengatakan begini, kenapa kaum muslim itu pada zaman Nabi dan pada zaman-zaman dulu itu kalau berperang cenderung selalu menang dalam berperang ya. Karena dia mengatakan, si orientalis ini mengatakan bahwa karena orang Islam kalau berperang cari mati, sedangkan orang kafir kalau berperang cari hidup ya, cari hidup. Orang Islam itu berperang cari mati. Justru senang kalau berperang itu meninggal dunia kan dapat mati syahid. Kalau sudah mati syahid masuk surga tanpa hisab, bahkan bisa mengajak 70 orang keluarganya ya. Ya, bisa mengajak 70 orang keluarganya, maka mereka senang sekali ya. Mungkin Bapak pernah dengar kisah Pak ya, ada seorang ibu Pak ya, punya 3 anak laki-laki, ketiga-tiganya suruh pergi perang. Ya, 3 anak laki-laki Pak, dia cuma punya 3 anak laki-laki dan dia sudah tidak punya suami. Ketiga anaknya sudah perang. Kata ibunya, ayo cepat kalian pergi jihad, susul bapak kalian di surga. Itu bahasanya. Ya, susul bapak kalian di surga. Begitu selesai perang, datanglah sahabat ke rumah ibu ini mengabarkan bahwa ketiga putranya syahid di jalan Allah, meninggal 3-tiganya. Dia menangis Pak. Si ibu ini menangis ya, menangis. Ibu ini menangis. Ditanya sama sahabat, apa ibu sedih dengan meninggal anak ibu semuanya? Dia mengatakan, aku sedih bukan karena meninggalnya. Aku sedih bukan karena meninggalnya. Tapi aku sedih kalau misalkan tahun-tahun depan ada lagi peperangan. Aku sudah tidak bisa lagi mendorong anakku perang. Sudah meninggal semuanya. Ya.
Aku sangat ingin kalau punya anak banyak, berperang lagi, berperang lagi, berperang lagi. Ya. Masya Allah Pak. Jadi ini artinya menunjukkan bahwa si ibu ini meninggal ketika anaknya berang perang bukan karena meninggal dunianya yang membuat dia sedih. Tapi yang membuat dia sedih kalau tahun-tahun depan ada lagi perang, dia sudah tidak bisa lagi punya anak yang untuk berperang gitu loh. Sudah habis. Dan dia begitu sadar bahwa keutamaan pergi jihad itu adalah luar biasa. Si ibunya pasti akan dapat syafaat dari anaknya. Kira-kira kita sanggup gak Pak begitu Pak? Ya? Nah, anak kita sudah kita sekolahkan tinggi-tinggi ya Pak. Kemudian di daerah konflik antara kaum muslimin dan orang kafir berperang, berani Pak mendorong, ayo nak pergi jihad di sana nak ya. Ya, iya enggak Pak ya. Ya, misalkan ke Palestina, ayo nak pergi jihad ya. Kamu sudah S1, sekarang pergi jihad ke Palestina. Nah, sanggup gak kira-kira Pak? Ya, kata anaknya, bapak aja dulu yang udah tua katanya Pak ya. Bapak aja dulu sudah tua, kan saya kan masih muda ya. Ada bapaknya mau, anaknya nggak mau. Ada anaknya mau, bapaknya nggak mau. Ya ini sangat berat Pak ya. Karena kita lebih banyak orientasi kepada dunia ya, kepada dunia. Sampai ada ibu-ibu Pak yang pernah ngeluh sama saya, Pak. Dia kecewa betul sama anaknya ya. Sangat kecewa betul sama anaknya. Dia bilang, Ustaz saya kesal sama anak saya. Saya kuliahkan anak saya sampai S2 di universitas negeri terbaik di Indonesia ini. Ya, saya kuliahkan sampai S2. Ya, anaknya perempuan Pak. Sekarang Ustaz tahu nggak kerjanya Ustaz? Ya apa kerjanya Bu? Dia bilang, anak saya kerja sekarang cuma jadi guru TPA Ustaz, nggak ada gajinya. Saya kesel anak saya katanya. Jadi si ibu ini kesel punya anak yang disekolahkan tinggi-tinggi sampai S2, tapi cuma jadi guru TPA, cuma jadi guru TPA, kesel. Karena ibu ini berorientasinya kepada dunia ya. Oh anaknya sekolah tinggi nanti begini-begini. Kalau udah kepada dunia pasti kita capek dan kecewa. Anaknya berpikir aku bagus jadi guru TPA karena ini investasi untuk dunia akhirat ya, dunia akhirat. Nah ini menunjukkan jamaah rahimakumullah bahwa seseorang tidak mungkin jadi orang sabar kalau pikirannya masih berpikir terus tentang dunia. Maka berpikirlah akhiratnya. Makanya para ulama mengatakan Pak ya, sabar itu ada 3. Dan ini semuanya tiga-tiganya nggak akan bisa kita lakukan dengan baik kalau kita masih orientasinya pada dunia. Para ulama mengatakan bahwa yang pertama sabar itu dalam perintah Allah. Ya, bersabarlah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Saya pikir Pak, kita ini kebanyakan kita ya. Saya tidak seuzon ya, kebanyakan kita mungkin gak ada yang hafal Quran Pak ya. Ya. Ada yang hafal Quran di sini? Nah. Atau masih proses terus? Ya. Kita ini nggak hafal Quran Pak, sebetulnya bukan karena nggak hafal, ya bukan karena nggak bisa menghafal, karena kita nggak bersabar aja, ya karena kita nggak bersabar ya. Ya, kalau saya menghafal terus kapan cari nafkahnya, agak begini-begini ya. Sebetulnya kalau kita berorientasi akhir, insya Allah Pak ya. Ada teman saya Pak ya, dia punya murid Pak ya, dia belajar ikronya setelah pensiun. Ya. Ada teman saya juga Ustadz Pak ya, dia punya murid ya, itu belajar ikronya setelah pensiun. Pensiun itu umur berapa Pak? 56 ya? Ya sekitar itu Pak, baru pensiun Pak ya. Baru pensiun. Jadi belajar Iqra 1 itu setelah pensiun. Masya Allah Pak, 10 tahun kemudian jadi hafiz. Ya, 10 tahun kemudian jadi hafiz. Ya. Jadi sebetulnya nggak ada istilah, aduh Ustaz saya mah udah tua, nggak mungkin lagi bisa menghafal gitu ya. Nggak ada begitu Pak, karena kita ini nggak sabar aja ya. Makanya salah satu ciri orang yang sabar juga adalah dia tidak berorientasi kepada hasil, tapi kepada proses Pak. Jadi kalau kita orientasinya hasil, capek kita ya. Tugas kita itu kan bukan menentukan hasil. Tugas kita itu adalah melakukan proses. Sama seperti dalam berdoa. Tugas kita ini berdoa. Tugas Allah itu mengabulkan doa kita. Maka kalau kita berdoa, jangan memikirkan tugas Allah Pak ya. Ya, makanya kata Nabi mengatakan salah satu doa yang tidak akan dikabulkan Allah adalah orang yang tergesa-gesa dalam berdoanya. Ya. Siapa yang dimaksud dengan orang yang tergesa-gesa dalam berdoanya? Yaitu orang yang dia bertanya kepada Allah, Allah kapan doaku dikabulkan? Ya, kapan doaku dikabulkan? Ya, aku sudah berdoa tapi doaku belum dikabulkan. Nah, orang kalau sudah begini nggak akan dikabulkan tuh doanya, Pak. Kalau dia nggak bertobat. Kenapa? Karena dia lebih sibuk mikirin tugas Allah daripada mikirin tugasnya. Kalau kita lihat Nabi Zakaria, kalau dalam berdoa Pak, saya selalu terinspirasi dengan doanya Nabi Zakaria. Bisa kebayang Pak, Nabi Zakaria dari mulai muda sampai tua, Zakaria mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku enggak pernah bosan berdoa kepadamu ya Allah. Doanya satu Pak, Nabi Zakaria pengen punya anak. Ya. Dalam surat Maryam surat 19 Allah katakan ya, Nabi Zakaria mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku enggak pernah bosan berdoa kepadamu ya Allah. Bisa kebayang enggak Pak, dari usia muda, dari sejak mulai menikah pengen punya anak,
ternyata Allah kabulkan itu doanya setelah umurnya sangat tua. Sangat tua. Dan Nabi Zakaria terus berdoa. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi Zakaria bukan orientasi dunia, bukan kepada hasil. Setidaknya Pak, kalau kita berdoa itu sudah beribadah. Ya. Semakin kita banyak berdoa, maka semakin banyak ibadah kita ya. Jadi jangan pikir doa itu bukan ibadah ya. Doa itu ibadah. Bahkan sampai ada orang dalam hadis itu dikatakan ada orang yang Allah masukkan ke surga dengan fasilitas yang luar biasa. Sampai dia bertanya, Allah, amal apa yang aku lakukan? Amal apa yang aku lakukan? Allah mengatakan, ini berkat doa-doamu. Kata Allah, tidak kukabulkan doamu waktu di dunia dan engkau terus berdoa kepadaku, maka kubalas sekarang. Ya, kubalas sekarang. Jadi Allah, jadi kalau orang orientasinya kepada hasil dalam doa, itu pasti nggak akan sabar. Satu contoh lah, misalkan ada orang yang bekerja, orang bekerja ya. Kalau dia berpikir misalkan dari Bogor ke Jakarta kerjanya dengan gaji X rupiah, anggaplah misalkan 2 juta, misalkan 2,5 juta misalkan. Kalau berpikir kepada hasil 2,5 juta, ongkos sekian, terus makan sekian, sebulan habislah 2 juta, sisa cuma 500.000, saya dapat apa ya? Udahlah nggak usah kerja lah. Bayangkan kalau kelihatan terus dia berpikir kepada hasil, yakinlah nggak akan punya pekerjaan. Tapi kalau dia sabar jalani, oke, saya sedang menjalankan perintah Allah, saya mencari nafkah, itu kan perintah Allah. Makanya jamaah Allah mengatakan kita ini bekerja, melakukan proses bukan untuk hasil, tapi sebagai bentuk menjalankan perintah Allah. Ya, sekali lagi Pak ya, kita melakukan proses tidak untuk menentukan hasil. Kita ini melakukan proses semata-mata menjalankan perintah Allah. Kata Allah, kalau kamu sakit berobatlah. Ketika kita berobat bukan harus sembuh Pak. Ya, karena yang menyembuhkan adalah Allah. Bisa jadi ada orang yang berobat ke sana kemarin nggak sembuh, ternyata cuma minum godogan apa, Allah angkat penyakitnya. Ya, Allah angkat penyakitnya ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan kamu ini melakukan proses bukan untuk menentukan hasil. Melakukan proses itu ada 2 dalam Al-Quran. Pertama, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah, karena kita masih bisa bergerak ya. I'malu ala Daud syukra, kata Allah, beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukurmu kepadaku ya, sebagai bentuk syukurmu kepadaku. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau misalkan dapat masalah, kita melakukan satu usaha untuk menghilangkan masalah itu supaya Allah angkat masalah itu, lakukanlah dengan tidak melanggar aturan Allah. Kita melakukan proses itu bukan supaya hilang masalahnya, tapi kita sedang menjalankan perintah Allah. Dan yang kedua, kita sedang bersyukur masih diberi kemampuan untuk melakukan proses. Makanya di dalam Al-Quran, kalau ada orang yang sudah sabar dan orang sudah bersyukur, pasti ujungnya tawakal ya, ujungnya tawakal. Para ulama mengatakan tawakal itu adalah puncak amalan orang-orang beriman ya, tawakal itu adalah puncak amalan beriman. Dan semua ulama sudah menjelaskan Pak, yang dimaksud dengan tawakal itu adalah melakukan proses dengan maksimal, hasil terserah Allah ya, melakukan proses dengan maksimal, hasil terserah Allah ya. Sampai Nabi menggambarkan tentang tawakal itu, kata Nabi, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah, la razaqakum kama tarzuqut tayru taghdu himasan wa taruhu bitonan." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti sampai kepada apa yang kalian inginkan. Allah berikan rezeki. Seperti kata Nabi, orang yang bertawakal itu digambarkan Nabi seperti burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang ya. Artinya di situ Pak ada satu proses. Ada satu proses Pak, itu terbang dulu burung itu ya. Dan kita mungkin belum pernah dengar Pak ya, ada burung yang kena busung lapar Pak ya. Ya, kayaknya nggak pernah dengar lah kita ada burung yang kena busung lapar, nggak ada kelaparan Pak ya. Jadi terbang pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Nah, saat itu jamaah rahimakumullah, orang yang sabar dan syukur itu pasti ujungnya adalah bertawakal kepada Allah. Dia terus akan melakukan proses saja. Akan melakukan proses aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sabar dalam menghadapi perintah Allah ya. Jadi kalau kita Pak ya, kenapa ada orang yang sulit bangun malam, padahal jam 3 dia sudah bangun tapi gak mau sholat malam ya, karena dia gak mengencangkan orientasi akhiratnya ya. Ya, coba kalau misalkan dibayangkan jam 3 pagi dia bangun, kemudian berpikir salah satu amalan orang yang pasti masuk surga adalah sholat tahajud ya. Allah katakan dalam berbagai macam ayat Pak, salah satunya dalam surat Az-Zariyat ya. Dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15 sampai sekian, Allah mengatakan ya, innal lil muttaqina fi jannatin wa uyunin akhirina, dan seterusnya ya. Allah katakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Allah menyebutkan dalam ayat ini salah satu amalan orang yang dipastikan masuk surga adalah mereka bangun di waktu malam.
Sholat tahajud ya. Coba kalau kita berpikir ke sana, begitu kita jam 3 bangun pengen buang air, ini saya ingin lakukan amalan yang dijamin surga, pasti semangat Pak. Tapi kalau berpikir, aduh masih ngantuk lah, soalnya tadi malam tidur jam 12 nih kan ya. Nah, jam 12 kalau bangun sekarang masih ngantuk ya. Kalau masih berpikir dunia, apalagi saya besok harus meeting, pagi-pagi sudah berangkat, aduh kalau kurang tidur kan. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau orientasi akhir insya Allah ya, seperti puasa Senin Kemis dan sebagainya. Jadi intinya orang lemah dalam menjalankan perintah Allah, baik yang wajib atau yang sunnah, itu gara-gara orientasi dirinya masih kuat. Itu aja Pak ya. Kalau orientasi akhirat kuat, insya Allah lebih mudah mengerjakan itu. Gak ada yang berat untuk kita lakukan kalau kita sudah berpikir akhirat. Yang kedua, para ulama mengatakan sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Pak, dalam menjauhi larangan pun mesti kita sabar ya. Artinya apa? Artinya ada orang yang masih sulit untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia tidak berorientasi akhirat. Ya. Apalagi Pak kalau kita berpikir begini Pak ya. Enggak apa-apalah sekali-kali makan, Allah Maha Pengampun ya. Kalau kita mengatakan enggak Allah Maha Pengampun, itu pasti jadi kita berbuat maksiat Pak. Ya. Makanya para ulama Pak, kalau mereka mau terjebak kepada maksiat, yang dimunculkan di kepala mereka bukan Allah Maha Pengampun. Jadi kalau kita ingin memunculkan Allah Maha Pengampun, itu adalah ketika kita sedang bertobat ya. Kalau kita sedang bertobat, Allah itu pasti Maha Pengampun, pasti Allah ampunkan dosa-dosaku. Semangat kita bertobatnya. Tapi jangan dimunculkan Allah Maha Pengampun ketika kita dilema akan terjebak dalam maksiat. Kalau kita mau terjebak maksiat kemudian berpikir, ya Allah itu pasti mengampunkan dosa saya, jadi itu berbuat maksiat. Maka para ulama itu Pak, kalau dia mau terjebak dalam maksiat, yang dipikirkan cuma satu, bagaimana kalau aku meninggal sedang berbuat maksiat ya. Bagaimana kalau aku meninggal sedang berbuat maksiat ya. Ini Pak, ada kisah nyata Pak, ada kisah nyata. Ada suami istri harmonis rumah tangganya ya. Suatu hari ada sedikit clash lah mereka ya. Sampai mohon maaf Pak ya, mereka malam itu tidurnya membelakangi punggung-punggung lah. Nah, dan itu dia bilang tidak pernah terjadi seumur hidup dia. Ini si ibu ini cerita Pak ya. Gak pernah terjadi dia tidur itu dengan suaminya membelakangi punggung suaminya. Selalu selalu minimal ngerendeng lah gitu ya. Jadi ini dalam keadaan mengunggung dan dengan marah. Qadarullah Pak, malam itu suaminya meninggal dunia. Meninggal dunia suaminya. Jadi gak pernahnya mereka clash sampai tidur dalam keadaan marah gitu ya. Gak pernah gitu Pak. Ya clash rumah tangga biasa Pak. Tapi kalau tidur sudah damai lagi. Ini gak sampai ke bawah tidur. Ternyata malam itu meninggal dunia suaminya. Sampai dia menyesal yang sangat luar biasa. Sampai hari ini Pak dia menyesal. Ya, kenapa waktu itu tidak memaafkan suaminya gitu ya. Nah, ini makanya para ulama pun demikian Pak ya. Para ulama pun demikian ya. Seperti itu para ulama pun demikian. Jadi ketika mereka terjebak maksiat, mereka mengatakan, bagaimana kalau aku meninggal dunia? Saya sering menyampaikan Pak kepada para ibu Pak ya. Ya. Dan ini seperti ini, dan ini Pak, ini nasihat pertama saya kepada istri saya Pak, waktu malam pengantin Pak ya. Jadi waktu malam pengantin saya memberi nasihat istri saya, istriku saya bilang, kamu tahu kan hadisnya bagaimana kalau istri menolak ajakan suami ya. Itu kan dilaknat malaikat sampai pagi ya, dilaknat malaikat sampai pagi ya. Nah, itu jelas hadisnya sahih ya. Jadi istri yang menolak ajakan suami dilaknat malaikat sampai pagi. Saya bilang gini ke istri saya, masalah dilaknat sampai pagi, mungkin pagi-pagi kamu bisa bertobat kepada Allah dan kamu bisa minta maaf sama saya. Tapi yang harus kamu pikirkan ketika ingin menolak ajakan suami adalah ketika kamu mulai menolak ajakan suami, maka argo laknat malaikat mulai jalan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau tengah malam kamu meninggal dunia? Kamu meninggal dunia dalam keadaan sedang dilaknat malaikat. Apa bisa masuk surga kayak gitu? Susah kayak gitu. Nah, jadi artinya Pak, saya ingin mengingatkan istri saya waktu itu supaya dia berpikirlah kepada akhirat ya, berpikirlah kepada akhirat. Nah, termasuk kita Pak sebagai suami ya. Bagaimana kalau kita sedang berbuat zalim kepada istri, tiba-tiba kita meninggal dunia ya. Berarti kita meninggal dunia dalam keadaan sedang berbuat zalim. Berat sekali Pak ya. Makanya supaya kita sabar meninggalkan maksiat, maka munculkanlah pikiran akhirat ya. Bagaimana kalau saya meninggal dunia ya? Bagaimana kalau maksiat ini justru menghapuskan dosa-dosa saya ya? Kira-kira begitulah Pak ya. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Begitu pun dalam ketaatan ya. Sampai ada orang mengatakan begini Pak, supaya memotivasi dia dalam semangat dalam beramal, misalkan sholat duha Pak ya, sholat duha. Tiba-tiba mungkin satu hari dia agak malas sholat duha. Maka yang dia munculkan, ini teman saya dia mengatakan ini, saya dia munculkan, jangan-jangan duha-duha yang kemarin gak diterima Allah.
Jangan-jangan duha ini yang diterima Allah. Jangan-jangan duha inilah yang menjadikan aku dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah memasukkan kita ke dalam surga itu bukan dengan amalan yang banyak dan besar, tapi suka-suka Allah. Mungkin Bapak pernah dengar ya, dan pernah saya sampaikan di sini Pak, ada orang kata Nabi yang Allah masukkan ke dalam surga hanya gara-gara menyingkirkan duri dari jalan. Menyingkirkan dari jalan. Jadi ketika kita berpikir tentang surga dan neraka Pak, maka kita nggak akan milih-milih amal. Ya, ini amalan sunnah nanti ajalah. Ini amalan kecil. Tidak. Bisa jadi justru amalan kecil lah yang menjadikan kita masuk surga. Sampai Nabi mengatakan pada dalam hadis ya Pak, surga dan neraka itu lebih dekat daripada tali sandal yang kita pakai. Ya. Kata Nabi, surga dan neraka itu lebih dekat daripada tali sandal yang kita pakai. Para ulama mengatakan yang dimaksud surga dan neraka lebih dekat daripada tali sandal yang kita pakai, dan hadis ini dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ya. Para ulama mengatakan Pak, ini ada dua maksudnya. Yang pertama adalah bisa jadi amalan yang sepele lah yang menjadikan kita masuk surga dan neraka. Itu yang paling intinya, bahwa surga dan neraka min syiraki na'lihi ya al-jannatu aqrabu min syiraki na'lihi wan naru misdzalik. Surga kata Nabi lebih dekat daripada tali sandal yang kalian pakai, dan begitu pula neraka. Ini maksudnya adalah betapa banyak amalan-amalan yang sepele yang menjadikan pelakunya masuk surga atau masuk neraka. Ya, makanya kalau kita mau berbuat baik Pak, jangan lihat kecilnya. Kita berpikir akhirat. Jangan-jangan amal ini yang membuat saya masuk surga. Jangan-jangan amal ini yang menjadikan besar di mata Allah. Begitu pula ketika kita mau berbuat maksiat, jangan-jangan maksiat ini yang menghantarkan seseorang masuk ke dalam neraka. Ya. Sampai Nabi mengatakan Pak, ada orang yang berucap satu kata, justru satu kata inilah yang menjadikan dia masuk neraka. Ya. Wa innal abda la yatakallamu min kalimatin min sakhatillah la yulkilaha balan yahwi biha fi jahannam. Kata Nabi, sungguh ada seseorang yang berkata dengan satu kata yang dimurkai Allah. Ya, jadi kata yang keluar dari mulutnya cuma satu kata, tapi kata itu kata-kata yang buruk. Ya, kata yang buruk. Ya, la yulkilaha balan, dan dia pun tidak memperdulikan akibatnya. Jadi dia mengucapkan kata yang buruk dianggap sepele saja. Ya. Apa kata Nabi? Yahwi biha fi jahannam. Justru satu kata yang buruk yang pernah dia ucapkan ini yang menjadikan dia terlempar ke dalam neraka. Ya, mohon maaf Pak ya, kan kita bikin postingan misalkan Pak ya, kan sekarang kan zaman medsos Pak ya. Ya, zaman medsos Pak ya, tiba-tiba ada orang bikin postingan kemudian kita komentar dengan makian ya, dengan kata makian. Cuma satu kata misalkan ya. Ya, satu kata kita membuat kata komentar kita dengan kata makian, satu kata. Bisa jadi satu kata komentar buruk ini dah yang menjadikan seorang masuk ke dalam neraka. Ya, Nabi mengatakan sungguh ada seorang hamba yang berkata dengan satu kata yang dimurkai Allah, dan dia tidak peduli dengan kata itu, dianggap sepele, dianggap basa-basi, dianggap ringan aja, tapi justru dengan itulah Allah melemparkan dia ke dalam neraka. Nah, saat itu jamaah Allah, para ulama mengatakan sabar yang kedua adalah sabar dalam menghadapi, dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkanlah bahwa larangan Allah itu konsekuensinya adalah berat di hari kiamat. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menerima musibah-musibah Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, inilah 3 sabar. Sebagai penutup jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an dalam surat ke-13 ayat ke-22 sampai 24 ya. Ini menarik Pak ya. Ketika orang-orang beriman akan dimasukkan ke dalam surga, maka disambut oleh para malaikat ya. Disambut oleh para malaikat Pak ya. Apa kata malaikat? Ketika orang beriman sudah dibukakan pintu surga dan mereka masuk surga, kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian masuk surga karena buah dari kesabaran kalian. Ya. Fanikma uqbadda, dan itulah senikmat-nikmatnya balasan. Jadi malaikat Pak mengucapkan salam kepada orang yang masuk surga dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian masuk surga karena buah dari kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar terhadap segala keburukan yang terjadi kepada kita. Insyaallah Pak, kalau 3 ini kita lakukan, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita masuk surga Pak, insyaallah Pak ya. Sekali lagi, supaya kita jadi orang sabar, tanamkanlah, kuatkan orientasi akhiratnya daripada orientasi dunianya ya. Kalau kita lihat misalkan dalam doa
sapu jagat Pak ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam ayat ini Pak, dalam doa ini ada 3 permintaan. 1 minta kebaikan di dunia, 2 minta kebaikan di akhirat, 3 dijauhkan dari neraka. Ya, intinya dari 3 permintaan ini, 1 minta dunia, 2 minta akhirat. Ya, ini satu isyarat dari Allah Pak, bahwa orientasi akhirat harus lebih dominan daripada orientasi dunia. Ya, orientasi akhirat harus lebih dominan daripada orientasi dunia. Ya, padahal kalau kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu sudah cukup. Kalau pakai logika ya, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia dan berikan kami kebaikan di akhirat. Tidak ada kebaikan di akhirat kecuali masuk surga. Tapi ada kata-kata waqina adzabannar, dikuatkan dengan kata-kata waqina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Ya, padahal kalau sudah dapat kebaikan di akhirat kan nggak mungkin masuk neraka Pak ya. Nggak mungkin masuk neraka. Tapi kenapa tetap diminta ya? Ini arti menunjukkan salah satu maknanya adalah bahwa orientasi akhirat harus lebih kuat daripada orientasi dunia. Makanya kalau ada orang mengatakan hidup mah mesti seimbang, betul Pak kalimat itu. Ya. Antara dunia dan akhirat hidup ini mesti seimbang. Betul, itu tidak salah Pak ya. Cuma prakteknya kadang-kadang yang salah ya. Kalau di dunia kita hidup cuma 80 tahun, 70 tahun, di akhirat selamanya ya. Logikanya kalau kita musafir Pak, ya musafir, Bapak musafir 1 minggu dengan 1 bulan, kira-kira bekalnya sama atau tidak Pak? Kan tidak Pak ya. Ya, kalau Bapak musafir cuma 1 minggu, bekalnya misalkan 2 juta lah. Kalau 1 bulan kan nggak mungkin 2 juta lagi Pak ya, pasti lebih banyak lagi ya, pasti lebih banyak lagi. Nah, itulah namanya seimbang. Di dunia, perjalanan kita di dunia paling cuma 80 tahun ya. Itu pun kalau sudah 80 tahun sudah banyak nikmat dunia sudah nggak bisa dinikmati gitu loh ya, di dunia. Akhirat, perjalanan akhirat selamanya. Maka mempersiapkan bekal perjalanan akhirat harus lebih banyak daripada mempersiapkan bekal untuk dunia yang sementara. Itu namanya seimbang ya. Itu yang seimbang ya. Jadi seimbang di sini bukan berarti sama. Ya, seimbang di sini lihat apa yang kita hadapi. Kalau akhirat lebih panjang, maka kita harus lebih banyak. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan yang dimaksud dengan takwa adalah al-izdadu liyaumir rahil. Ya, kata Ali bin Abi Thalib ya, salah satu arti takwa kata beliau, al-izdadu liyaumir rahil, berbekal untuk perjalanan yang tidak berujung. Ya, berbekal untuk perjalanan yang tidak berujung. Artinya di akhirat itu nggak ada ujungnya. Maka siapkanlah bekal untuk perjalanan yang tidak berujung. Kita melakukan bekal untuk perjalanan yang ada ujungnya saja maksimal, harusnya untuk yang tidak berujung lebih maksimal. Maka sekali lagi jamaahullah, kalau kita terus menguatkan orientasi akhirat, yakinlah kita menjadi orang yang bersabar insyaallah. Nah sekali lagi, sabar itu adalah bagian dari inti iman dan syarat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada kita kesabaran. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah agar Allah terus memberikan kesabaran kepada kita. Ini mesti diminta Pak ya. Mesti diminta Pak ya. Maka ada ayatnya Rabbana afriq alaina sabran. Ada lagi Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna al-qawmil kafirin. Ada lagi doa tukang sihirnya Firaun yang beriman kepada Nabi Musa. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Ya, jadi ini menunjukkan Pak bahwa sabar itu mesti diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah catat kita termasuk orang-orang yang sabar dalam segala apapun, sehingga Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.